wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu, guru dan anak-anak semua. Hari ini saya akan mencoba untuk memperagrakan salah satu alat praktikum dalam fisika, yang mana ini kalau dalam pembelajaran fisika masuk di kelas 11 di KD 3.2, yaitu tentang elastisitas dan hukum Hooke. Percobaan ini, alat ini adalah untuk mencari konstanta, biasanya mencari konstanta pegas dengan cara kita mengukur pertambahan panjang pegas. Jadi tujuan percobaan ini adalah untuk mengukur pertambahan panjang pegas yang nantinya akan didapat hukum Hooke. Nanti bisa ini dalam sub pokok materi hukum Hooke di KD 3.2 tentang elastisitas benda dan hukum Hooke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ada alat-alatnya dan bahannya, yaitu stati, ada stati panjang. Ini sudah dirangkai untuk penyangganya, dan ini nanti untuk menghubungkan dengan yang lain. Kemudian selain stati panjang ada yang namanya stati pendek. Nah, kemudian kita butuh ini salah satu set untuk mengkaitkan nanti benda yang lain, alat yang lain. Kemudian penggaris, untuk pastinya kita butuh ini untuk mengukur pertambahan panjang pegasnya. Nah, yang tak kalah penting adalah pastinya apa? Adalah pegas. Nah, di sini saya ada dua macam jenis pegas. Yang satunya ini dia kecil tapi panjang. Nah, tapi ini dia elastisitasnya mungkin lebih mudah memanjang. Kemudian ada juga yang pegas yang seperti ini. Jadi dia lebih besar, dia punya diameternya. Kemudian panjangnya lebih pendek. Nah, yang terakhir adalah, kemudian ini ada stati pendek tadi, mungkin lupa saya sampaikan untuk mengkaitkan pegasnya nanti. Yang terakhir adalah massa benda. Jadi di sini massa benda ada bermacam-macam. Ada yang 50 gram, ada yang ini 20 gram. Kemudian ada juga yang 100 gram. Tapi kebanyakan di sini yang saya pakai adalah 50 gram dengan 20 gram. Jadi kita akan variasikan masanya, setiap variasi 50 gram. Nah, bagaimana cara merangkainya? Pertama adalah kita pasang stati pendeknya, boleh di bagian lubang sini atau di sebelahnya, yang mana saja sama saja. Saya akan masangnya di sini. Ini sudah masuk semua, kita putar ininya biar kuat. Kemudian ini nanti untuk penyangga penggarisnya, karena adanya ini seharusnya ada yang alat yang bisa untuk menjepit, tapi karena di sini adanya ini tidak apa. Yang penting penggarisnya bisa kita untuk menjepit penggarisnya. Kemudian ini adalah kita taruh di sini supaya pegasnya, ketika kita taruh di sini pegasnya dia tidak lari jatuh keluar. Jadi kita relay dengan ini.
tinggal dikasih masuk saja. Kalau sudah, kita taruh penggarisnya. Kita taruh yang angka 1 di atas. Ini. Tambah kuat, kita dekatkan lagi. Kurang ke belakang, atau di sini juga boleh. Yang jelas bisa untuk mengkaitkan penggarisnya. Sebenarnya untuk melengkapkan penggaris kita bisa pakai lakban atau apa namanya, selotip. Saya kira nanti bisa untuk, atau kalau begini ragu, kita juga bisa langsung mengukurnya langsung. Nah, kemudian kita taruh begasnya. Yang pertama, kita akan mencoba satu begas. Nah, kemudian kita ukur. Atau ini kalau nggak perlu diginikan juga nggak apa-apa, langsung kita ukurkan saja di sini. Kalau ini terlalu kejauhan, kita dekatkan biar begasnya tidak lari-lari. Kita ukur. Begasnya panjangnya adalah dari ujung sini sampai sini itu ada 9 cm. Kita bisa tulis di papan tulis ini. Kita bisa dekatkan di situ. Ini kita tulis panjang awalnya jadi 9 cm. Oke, kalau sudah, sekarang kita variasikan masanya. Kita beri beban. Nah, supaya masanya ini nanti ada jadi ada yang namanya untuk tempat masanya, untuk menaruh masanya, kita taruh di begas. Ini sudah kira-kira ini 50 gram. Jadi kita taruh 50 gram massa ini ketika panjang awal. Sekarang kita variasikan. Untuk yang pertama adalah kita tambah, kalau tadi ini 20 ya, itu 30. Kita taruh ini 50 dengan cara kita masukkan saja. Nah, sekarang kita ukur panjangnya. Panjang pegas ini dari sini sampai sini. Nah, kalau pakai ini susah, kejauhan, kita langsung bisa ukur saja seperti ini.
rata panjangnya. Masuk di ini, kita bisa ginikan aja, atau ini kalau susah kita agak majukan saja ke sini supaya kita mengukurnya lebih gampang, tidak terhalangi oleh. Oke. Oke. Ada ini 25. Kita catat di sini. Nanti saya akan tampilkan lebih dekat. Ketika ditambah 50 gram lagi, panjang akhirnya itu menjadi berapa tadi? Panjang akhir tadi 25 cm. Jadi di sini bisa diisi semua, berarti sama. Di sini sama 9 cm panjang akhir. Nanti saja kita menghitung, kita ukur saja dulu setiap pertambahan bebannya, masanya. Kita tambah satu lagi. Kita variasikan sampai mungkin 5 atau 6. Kita tambah lagi 50 gram. Kita ukur lagi panjangnya, panjang akhir ya. Nah, itu 29. Kita tulis lagi, tambah lagi, berarti kalau 50 tambah 50 ini tadi berarti 80 tambah 50 130. Panjang akhirnya 29. Kita variasikan lagi. Mungkin kita variasikan 20. Bisa, kita masuk 20. Berarti 130 tambah 20 150 gram. 150 gram. Kita ukur panjangnya lagi. Kita tenang dulu. 31 cm panjang akhirnya. Kita variasikan lagi. Mungkin kita variasikan 50 gram lagi. Dia akan makin ke bawah. Makin kelihatan pegasnya makin memanjang. Tambah 50 berarti 200 gram. 200 gram. Kita ukur panjang akhirnya. Ya, diam dulu. Ini adalah 34,5. 34,5. Kita variasikan satu kali lagi. (50 gram lagi, karena di sini kebanyakan 50 gram. Kita variasikan untuk yang terakhir. Atau sampai 6 sampai bawah juga bisa. Kita lihat panjangnya. Sampai sudah 39. Berarti ini adalah 250. Boleh kita tambah satu lagi. Kita lihat ini sampai bagaimana elastisitas pegasnya. Tambah ke bawah, semakin ke bawah. Ini adalah 43. Panjangnya 43.
berarti 300 gram. Nah, pegas ini kalau kita akan tambah masanya, bertambah lagi sampai bertambah lagi, pada satu titik pegas ini dia tidak mengalami elastis atau sudah pada ambang batas elastisitasnya. Jadi bisa pada saat mungkin tertentu masanya tambah banyak, kita tambah banyak, ini sudah tidak bisa elastis lagi. Nah, baik, kalau kita sudah melakukan percobaan ini, sekarang bagaimana kita menganalisis datanya? Kita kembalikan. Bagaimana cara kita menganalisis data yang kita sudah peroleh tadi? Baik, perhatikan di sini. Jadi tadi kita sudah ambil datanya. Baik, ini datanya tadi kita sudah peroleh. Yang pertama tadi kan sebelum ada ininya, itu adalah panjang awalnya adalah, panjang pegasnya adalah sebelum kita kasih beban adalah 9 cm. Kemudian ketika kita kasih beban awal 30 gram, maka panjang akhirnya adalah 25 cm. Kemudian kita tambah lagi bebannya 50, berarti 30 tambah 50 itu 80, panjang akhirnya adalah 29. Kemudian ditambah lagi 50, masanya makin bertambah, panjangnya juga makin bertambah. Ini yang 150 segini kita bisa lihat. Kita lihat lagi tadi panjang awalnya berapa? Ya, pas 9. Nah, sekarang bagaimana menganalisis untuk mencari konstanta pegas? Nah, dari data tabel ini kita bisa mencari konstanta pegas. Nah, dengan otomatis kita harus mengingat persamaan hukum Hooke. Dalam hukum Hooke, atau kita selesaikan ini dulu di tabel, baru kita akan mencari konstanta pegasnya melalui persamaan hukum Hooke. Di sini gaya tarik tadi, gaya yang menarik pegas, gaya diperoleh dari ini, massa dikali gravitasi. Gravitasinya kita pakai yang 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau di sini masanya 30, atau langsung 80 di sini, itu adalah misalnya berarti 80 kali 10 adalah berapa? 800 gram. Ini masih satunya masih yang belum SI ya, 800 gram. Kemudian kalau 130 kita tinggal kalikan saja, 130 kali 10, maka 1300. Yang ini tinggal kalikan saja, 1500. Yang ini berarti 2000. Berikutnya dan seterusnya. Ini tinggal perkalian 10, itu perkalian yang sangat gampang. Nah, panjang awal untuk di semua ini itu adalah pasti sama. Ketika ditambah
50 tambah 20 tambah itu panjang awalnya tidak berubah. Panjang awalnya tetap sama. Semua 9 cm. Nah, yang membedakan nanti di mana? Ini semua 9 cm. Yang membedakan adalah di sini, di pertambahan panjangnya. Pertambahan panjang. Nah, sekarang kita lihat. Ketika ditambah beban 80 gram, ternyata panjang akhirnya menjadi 25 cm. Nah, berapa pertambahan panjangnya? Pertambahan panjangnya berarti delta X itu 25 dikurangi 9. Nah, berapa itu? Ya, 16 cm. Ini sama caranya. Berarti delta X-nya adalah 29 dikurangi 9. Berarti 20 cm. Yang berikut berarti 31 dikurangi 9. Berarti 20 berapa? 22 ya. Ya. Centimeter. Berikut begitupun di bawahnya. Ini kita 34 dikurangi 34,5 dikurangi 9. Berarti 25,5. 39 delta X 39 dikurangi 9 berarti 30. Terakhir 43 dikurangi 9 berarti 34. Nah, sekarang kalau kita sudah mendapatkan ini semua data, kita sudah dapatkan gaya tariknya ketika pertambahan masanya. Semakin bertambah masanya berarti gaya, semakin besar masanya berarti gayanya juga akan semakin besar. Nah, di sini juga lihat panjang akhirnya juga, karena panjang akhirnya bertambah panjang, maka pertambahan panjangnya semakin bertambah masanya akan bertambah panjang. Nah, bagaimana caranya mencari konstanta? Mencari konstanta Begas, kita harus mengingat persamaan hukum Hooke. Bagaimana persamaan hukum Hooke? Nah, kita ingat persamaan hukum Hooke itu adalah apa? F, gaya hukum Hooke ya. F sama dengan ini konstanta Begas dikali pertambahan panjang. Ini gaya tarik Begas, gaya Begas. Nah, apa bedanya, Bu? Yang ini dengan ini, yang sebelah. Nah, kalau ini adalah tadi gaya tarik. Gaya tarik ke ini bisa jadi ini B juga bisa. Gaya tarik ke bawah gitu kan. Tadi kan massa ditarik ke bawah. Ada gaya tariknya ke bawah. Melibatkan gravitasi dengan massa. Nah, kemudian ini adalah gaya Begas, berarti yang melibatkan konstanta dengan pertambahan panjang. Oke, baik, kita hitung dulu. Untuk yang pertama, kita tulis di mana ya, di sini aja. Untuk data yang kita 3 data saja yang kita hitung. Untuk data yang pertama, saat gaya atau saat masanya 80 gram. Berapakah konstanta Begasnya? Nah, kita lihat ketika 800 gram, oh gayanya 800. Tadi masanya 80, gayanya 800. Kita masukkan F-nya 800. Perhatikan di sini. Karena satu
satuan gaya adalah Newton, itu dalam SI, maka satuan di sini yang masih gram kita jadikan kilogram. Berarti kalau 80 gram itu kan menjadi 0,080. Kalau dikalikan 10 berarti 0,8 Newton. Berarti F-nya adalah 0,8 Newton. Baik, kalau kita sudah semua dicari datanya, tadi massa kita sudah cari gaya tariknya, kemudian panjang awal, panjang akhir, dan tekanan panjang. Nah, sekarang sesuai dengan tujuan tadi, kita ingin mencari konstanta pegas. Nah, bagaimana cara mencari konstanta pegas? Konstanta pegas itu bisa diperoleh dengan menggunakan persamaan hukum Hooke. Kita tahu persamaan hukum Hooke itu adalah X sama dengan K dikali delta X, di mana X-nya itu adalah gaya tarik, ini kita peroleh dari sini, kemudian K-nya adalah konstanta pegasnya, delta X adalah pertambahan panjang. Nah, kedua ini F sama delta X sudah kita peroleh dari data. Jadi kalau kita ingin mencari konstantanya, kita langsung memanfaatkan atau menggunakan data-data yang sudah kita peroleh tadi. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh 3 data saja untuk melihat bagaimana hubungannya. Nah, data yang pertama kita ambil yang ketika massanya 80 gram. Ini massa satuannya masih dalam gram. Tadi di percobaan tuh masih dalam gram. Sementara kita harus menjadikan dalam satuan internasional, standar internasional. Jadi satuan massa adalah kilogram. Maka massa ini yang masih satuan gram kita rubah dulu ke dalam kilogram. Berarti kalau 80 gram kita jadikan ke kilogram, berarti dapatnya 0,080. Kemudian kalau dicari F-nya dikalikan 10, 0,080 dikali 10 itu dapatnya adalah 0,8 Newton. Maka di sini kita bisa tuliskan untuk data yang pertama, F-nya adalah 0,8 Newton. Sekarang lihat pertambahan panjangnya. Ini panjang akhir kan 25 tadi. Sedangkan panjang awal adalah 9. 25 kurangi 9, 16 cm. Satuannya masih dalam cm. Kita rubah dulu ke dalam meter. Maka 16 cm. Delta X-nya 16 cm. Kita rubah ke dalam meter. Dapatnya adalah 0,16 meter. Sekarang kita tinggal mencari konstantanya. Bagaimana caranya? Sudah, kita ambil dari rumus ini. Berarti kalau rumusnya ini F sama dengan K kali delta X, maka K adalah F per delta X. Kita kasih masuk angkanya. F-nya adalah 0,8. Kemudian delta X-nya adalah 0,16. 0,8 dikurangi 0,16 adalah 5 Newton per meter. Kita dapat data konstanta untuk massanya. Pertambahan massa yang pertama itu adalah 5 Newton per meter. Sekarang kita lihat data yang kedua. Tadi data kedua kita dapat 130 gram. Sama seperti tadi, jadikan kilogram. Berarti 0,13 dikalikan dengan 10. Berarti 1,3. Ini
kan 0,13 kali 10, berarti dapatnya 1,3. Maka F-nya adalah 1,3 Newton. Delta X-nya adalah yang ini, 29 dikurangi 9 adalah 20 cm. Dirubah ke dalam meter, dapatnya adalah 0,2 meter. Berarti berapa K-nya? Sama seperti data yang pertama. K-nya adalah F per delta X. Kasih masuk F-nya. 1,3 dibagi 0,2. Dapatnya berapa? Itu cara menghitungnya kalau nggak ada kalkulator tinggal 1,3 dikali 0,2. Seterusnya dibagi. Berarti kan 13 bagi 2. Berarti 6,5 Newton per meter. Data yang terakhir yang kita bahas saja, 3 data saja. Berarti yang terakhir adalah ini 150 gram. Berarti kalau F-nya 1500 dibagi 1000 berarti, nah, data yang ketiga F-nya 1,3, delta X-nya adalah berapa ini? 31 kurang 9 dapatnya 22, berarti 0,22 meter. Maka K F per delta X 1,3 dibagi 0,22 berapa ini? Kalau ini berarti ini tadi 6,8 Newton per meter. Sekarang kita lihat data ini dari konstanta pegas, bagaimana angka yang ditunjukkan, apakah semakin kecil atau semakin besar. Data yang pertama 5, kedua 6,5, ketiga 6,8. Otomatis semakin kita hitung ke bawah, angkanya pasti akan semakin besar. Nanti kalau kalian tidak percaya boleh buktikan sendiri. 200 apa ini 0,2 atau 2 dibagi dengan nih 25,5. Jadi dapatnya lebih besar dari 6,8. Nah, dari sini bagaimana kita menyimpulkan hubungan data ini? Berarti kita lihat semakin bertambahnya massa, bertambah besarnya massa yang kita gantungkan di pegas, maka akan bertambah semakin panjang pertambahan panjang pegasnya, sehingga konstanta pegasnya pun akan semakin bertambah besar. Jadi kalau dihubungkan konstanta dengan massa, semakin besar massanya, maka akan semakin besar konstanta pegasnya. Kalau mau dihubungkan dengan pertambahan panjangnya, kita lihat pertambahan panjangnya itu semakin besar ini, maka semakin besar pertambahan panjangnya, maka konstanta pegasnya pun bagaimana? Akan semakin juga ini besar. Nah, kita bisa lihat di sini hubungannya. Nah, kalau dengan massa dia berbanding lurus. Nah, jadi dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa ini ternyata pertambahan panjang pegas mempengaruhi besarnya konstanta pegasnya. Pertambahan panjang pegas ini juga tergantung pertambahan beban massanya. Jadi itu penjelasannya dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi. Ini dari ini adalah
percobaan mengukur panjang pegas, atau nanti akan didapatkan konstanta pegasnya. Baik, Ibu harap kalian tadi sudah paham bagaimana cara menggunakan alat ini, yaitu pegas. Dengan di sini tadi sudah Ibu jelaskan apa saja untuk percobaan hukum Hooke. Kemudian tadi Ibu sudah jelaskan juga bagaimana menganalisa atau mengisi tabel. Nah, ini belum menganalisa secara keseluruhan. Ibu baru menjelaskan bagaimana caranya mendapatkan konstanta pegas. Nah, nanti biasanya di dalam percobaan itu akan ada banyak pertanyaan. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi konstanta pegas? Tadi sempat Ibu singgung bagaimana hubungannya dengan massa, dengan pertambahan panjang. Tadi sudah Ibu jelaskan semuanya. Jadi di sini adalah yang jelas kalian harus paham bagaimana itu atau bagaimana rumusnya hukum Hooke. Kalau kalian sudah paham rumus hukum Hooke, ketika ada data disuruh mencari salah satunya, kita bisa mencarinya. Begitu saja. Semoga bermanfaat apa yang sudah Ibu jelaskan dari praktikumnya sampai mengisi data dan menganalisanya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat belajar. Terima kasih.